Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan ke-13, kelompok 2, NDH 18, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tugas kedua agenda ke-1, kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Apa itu isu? Isu secara umum merupakan suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah, sedangkan menurut KBBI, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, atau desas-desus. Identifikasi isu. Setelah mengetahui apa itu isu, maka di sini saya akan mengidentifikasikan beberapa isu seputar efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Pertama, kurang optimalnya penggunaan bandwidth. Kedua, terbatasnya jumlah tenaga teknis jaringan dan programmer. Ketiga, perawatan infrastruktur TI yang belum optimal. Keempat, tidak tertatanya sistem pengarsipan surat masuk dan keluar. Menentukan isu prioritas menggunakan metode APKL dan USG. Menentukan isu prioritas dengan metode APKL. Dari keempat isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, saya ingin menentukan isu prioritas dengan metode APKL. Dengan kriteria isu yaitu aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, problematika, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya, kekhalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari analisis dengan menggunakan metode APKL tersebut, maka ditemukanlah isu prioritasnya yang berada pada nomor 4, yaitu tidak tertatanya sistem pengarsipan surat masuk dan keluar, yang memiliki nilai aktual 5, problematika 5, kekhalayakan 3, dan kelayakan 5, dengan jumlah nilai 18. Menentukan isu prioritas dengan metode USG. Dengan teknik analisis yang digunakan yaitu urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Sebagaimana sudah terlihat di tabel, isu prioritas dengan menggunakan metode USG terdapat pada isu nomor 4, yaitu tidak tertatanya sistem pengarsipan surat masuk dan keluar dengan nilai urgency 5, seriousness 4, dan growth-nya 5, dengan total nilai adalah 14. Analisis isu menggunakan fishbone. Penyebabnya, surroundings, masih nyaman menggunakan sistem pengarsipan secara manual, sistem, minimnya sosialisasi terkait sistem digital surat masuk dan keluar, skills, kurangnya tenaga kerja yang memiliki skills dalam pembuatan sistem digital, suppliers, kurangnya pemahaman SDM mengenai sistem pengarsipan surat masuk dan keluar secara digital, sehingga berakibat tidak tertatanya sistem pengarsipan surat masuk dan keluar. Alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Strength. 1. Proses penyortiran surat menjadi lebih baik dengan menggunakan sistem digital. 2. Membuat kinerja pegawai dalam proses pendataan surat menjadi lebih optimal. Weakness. 1. Minimnya sosialisasi mengenai sistem digital pendataan surat masuk dan keluar. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana. Opportunities. 1. Adanya sistem digital surat masuk dan surat keluar berbasis web. 2. Menambah pengetahuan dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara digital. Threats. 1. Rentan terhadap penyalahgunaan surat-surat oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Jika server sedang gangguan, maka pembuatan surat masuk dan surat keluar akan terganggu. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih.